Kita lanjut bahas PTT episode 258. Oke lah, nggak usah banyak maming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sosok cahaya keemasan yang merupakan Huang Tian sekarang telah menyebar di langit, dan tubuh aslinya pada saat ini telah muncul di sebelah kiri dari Xiaoyan. Mengetahui hal seperti ini membuat Xiaoyan mengatakan yang disebut dengan langkah pinik iblis sebenarnya hanya seperti ini. Xiaoyan benar-benar mengabaikan tinju yang telah mengarah padanya, dan tato Cleanshock ini telah muncul di antara alisnya, membuat aura dari Xiaoyan tiba-tiba saja melonjak menjadi bintang 5 doseng tahap menengah. Jari Xiaoyan dilengkungkan dan api berwarna merah muda dengan cepat berkumpul. Hal ini berubah menjadi seperti jari kristal yang kemudian menembus banyak sosok manusia, dan itu merupakan bayangan dari Raja Huang Tian. Pada akhirnya mendapatkan serangan dari Xiaoyan ini membuat bayangan-bayangan dari Raja Huang Tian menghilang dengan cepat, dan sekarang tubuh dari Raja Huang Tian yang asli telah muncul di hadapan Xiaoyan. Raut wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melihat Xiaoyan berhasil menemukan tubuh aslinya. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan jari pengumpul api. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, serangan jari Xiaoyan itu pun langsung merobek doki yang merupakan tinju dari Raja Huang Tian. Hal ini juga dengan kejam menusuk sampai ke tulangnya. Rasa sakit luar biasa dirasakan oleh Raja Huang Tian yang membuat ekspresi di wajahnya benar-benar berubah menjadi gelap dan dingin. Sayapnya langsung mengepak dan mengeluarkan serangan seperti pisau untuk memberikan tebasan pada Xiaoyan. Namun Xiaoyan sekarang telah bergerak mundur dengan sangat cepat. Dia juga langsung mengubah segel yang ada di tangannya sambil tersenyum. Jari kristal yang telah menusuk telapak tangan dari Raja Huang Tian tiba-tiba saja berubah menjadi gelombang api yang menakutkan, lalu dihar meledak dengan sangat keras. Gelombang api hanya dalam waktu yang cukup singkat sekarang telah menyapu seluruh langit. Seluruh tempat ini telah berubah menjadi benar-benar panas, dan Raja Huang Tian juga berteriak dengan penuh kesakitan. Tubuhnya sekarang telah menderita beberapa kerusakan. Setelah beberapa saat, gelombang api yang ada di langit akhirnya mulai menyebar, dan tubuh dari Raja Huang Tian sekali lagi telah muncul di hadapan banyak orang. Kelopak mata dari orang-orang yang melihatnya sekarang telah berkedut ketika melihat penampilan yang cukup menyedihkan dari Raja Huang Tian tersebut. Sementara Raja Huang Tian sudah tidak setenang sebelumnya. Sebagian besar dari pakaiannya sekarang telah terbakar, bahkan tangannya juga telah gosong. Sebuah lubang berdarah kini telah muncul di telapak tangan kanan dari Raja Huang Tian. Namun tidak ada darah yang menetes, karena sebenarnya darah itu juga telah terbakar oleh panasnya api surgawi milik Xiaoyan. Xiaoyan yang telah menjaga jarak dari Raja Huang Tian saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian dia mengatakan, sungguh sangat menyesal seranganku tidak memberikan dampak yang besar pada raja itu, namun akan sedikit merepotkan jika kecepatan yang menakutkan dari Raja Huang Tian benar-benar dilepaskan. Dia memang memiliki beberapa kemampuan sebagai pimpinan dari suku pinik iblis surgawi. Raut wajah dari Raja Huang Tian telah benar-benar muram ketika dia berdiri di langit yang cukup jauh dari tempat Xiaoyan berada. Selanjutnya dia menundukkan kepalanya untuk melihat penampilannya yang cukup menyedihkan. Sesaat kemudian Raja Huang Tian tertawa terbahak sambil mengatakan, bagus sekali. Kau memang layak menjadi seseorang yang bisa mengalahkan kepala aula jiwa Hun Niseng. Aku benar-benar telah meremehkan dirimu. Mendengar ucapan dari raja tersebut, raut wajah Xiaoyan masih setenang biasanya. Namun perasaan kehati-hatian telah muncul di dalam hati Xiaoyan. Dia bisa merasakan riak doki yang cukup besar dan juga perkasa di dalam tubuh dari Raja Huang Tian. Tampaknya dia benar-benar marah dengan serangan Xiaoyan sebelumnya. Tidak lama kemudian suara gemuruh pun terdengar. Awan yang ada di langit langsung berubah menjadi hitam. Seluruh doki yang berada di dalam tubuh dari Raja Huang Tian secara perlahan telah mendidih. Dia kemudian berteriak ke arah langit, patung suci pinik iblis. Tubuhnya dengan cepat berubah ketika diselimuti cahaya keemasan, dan sekarang Raja Huang Tian telah menjadi pinik iblis surga yang benar-benar besar.
Gelombang demi gelombang tekanan yang sangat menakutkan disebarkan dari dalam tubuhnya, membuat banyak orang yang berada di tempat ini merasa ketakutan karena sekarang Raja Huang Tian memang telah mengambil bentuk binatang aslinya. Mata dari Yao Ming sedikit terkejut ketika dia melihat pemandangan seperti ini, yang kemudian melihat pada Shou Yan sambil mengatakan Shou Yan sebenarnya mampu mendorong Raja Huang Tian sampai menggunakan tubuh aslinya. Sebagai seorang yang berasal dari suku binatang, Yao Ming mengetahui setelah Raja Huang Tian ini menggunakan bentuk asli, maka kekuatannya akan naik 3 tingkat dari sebelumnya, dan situasi seperti ini tidak terlihat baik untuk Shou Yan. Sementara raut wajah Shou Yan telah berangsur-angsur menjadi lebih muram ketika dia menyaksikan pinik iblis surga raksasa. Sayap dari pinik iblis surga itu benar-benar seperti logam yang tampaknya bisa menghancurkan apapun hanya dengan satu kepakan. Ditambahkan dengan kecepatan yang cukup menakutkan, Raja Huang Tian saat ini mirip seperti mesin pembantai. Apapun yang dilewati oleh sayapnya pasti akan langsung meledak. Hal seperti ini membuat Shou Yan kemudian mengatakan sebenarnya ini cukup merepotkan. Tidak lama kemudian secara perlahan, sayap dari Raja Huang Tian mengepak dengan lembut. Angin liar kali ini telah dimunculkan dan tatapan matanya terlihat tajam ketika melihat pada Shou Yan. Dia benar-benar tidak akan membiarkan Shou Yan bisa lolos dari tempat ini dan menghancurkannya dengan serangan sayap yang sangat mengerikan. Pada akhirnya, seluruh langit tampak telah menjadi redup. Tubuh dari Raja Huang Tian yang telah berubah menjadi pinik raksasa sekarang melakukan pergerakan dengan sangat cepat. Hal ini menyasar ke arah Shou Yan, dan gunung-gunung yang ada di bawahnya hanya dalam waktu yang cukup singkat langsung meledak ketika dilewati oleh Raja Huang Tian. Adegan seperti ini membuat banyak orang hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam. Serangan penghancur seperti ini tidak perlu menggunakan teknik Dou apapun, karena tubuh dari Raja Huang Tian merupakan teknik Dou itu sendiri. Bahkan seseorang yang berada di tahap Dou Sheng, tubuhnya pasti akan langsung hancur jika terkena tabrakan dari Raja Huang Tian. Shou Yan bisa merasakan tekanan angin yang luar biasa, meskipun tubuh dari Raja Huang Tian ini masih cukup jauh darinya. Seolah-olah tekanan angin ini seperti pisau yang tajam. Raut wajah Shou Yan telah berubah menjadi cukup serius. Kedua tangannya dengan cepat membentuk sebuah segel, dan kemudian sosok raksasa kini telah muncul di belakang Shou Yan. Dirinya kemudian mengatakan, kemarahan surgawi musim semi kuning. Tubuh dari Raja Huang Tian mungkin memang kuat, namun Shou Yan juga bukan orang yang bisa diremehkan begitu saja. Kekuatan spiritualnya telah mencapai kondisi surgawi tingkat sempurna. Pada akhirnya, raksasa yang berada di belakang Shou Yan langsung mengeluarkan gelombang sonik. Pung! Hal ini menghantam tubuh dari Raja Huang Tian yang membuat kecepatannya langsung melambat. Beberapa bulu logam yang ada di tubuhnya sekarang juga telah patah, dan Raja Huang Tian bisa merasakan jiwanya sakit luar biasa menghadapi serangan gelombang sonik dari seorang Shou Yan. Hal ini membuat Raja Huang Tian berteriak dengan penuh kemarahan. Tatapan matanya dengan ganas sekali lagi melihat ke arah Shou Yan, dan dia dengan susah payah menahan rasa sakit di dalam jiwanya ini. Raja Huang Tian pun mengepakkan kedua sayapnya terus-menerus untuk memberikan serangan yang kejam ke arah Shou Yan. Selama dirinya berhasil mengenai tubuh dari Shou Yan, kemungkinan Shou Yan akan mati. Sebuah kelesuan sekarang telah tampak terlihat dari Raja Huang Tian karena kemarahan surgawi musim semi kuning telah banyak melemahkan kekuatannya. Berbagai serangan terus diluncurkan oleh Raja Huang Tian tersebut menggunakan sayapnya yang membuat bulu-bulu perak sekarang telah melesat ke arah Shou Yan. Melihat serangan seperti ini membuat raut wajah Shou Yan segera berubah menjadi sangat serius, dan dia menyadari bahwa Raja Huang Tian ini tidak akan pernah menyerah. Namun Shou Yan juga tidak akan mundur. Raja Huang Tian pergerakannya lebih cepat dari Shou Yan. Jika sampai Shou Yan mengambil langkah untuk mundur, kemungkinan dia akan langsung disusul. Dan pada saat itu, tubuh Shou Yan pasti akan terluka parah setelah terkena serangan dari Raja Huang Tian. Sekali lagi tangan dari Shou Yan membentuk sebuah segel. Sosok raksasa yang berada di belakangnya kali ini telah melepaskan gelombang sonik sebanyak 3 kali. Dan akhirnya, pung, pung, pung. 3 serangan gelombang sonik itu pun dengan kejam kembali menghantam tubuh dari Raja Huang Tian, membuat bulu-bulu perak yang ada di tubuhnya dalam sekejap saja langsung meledak. Detik berikutnya, cahaya yang telah menyelimuti tubuh dari Raja Huang Tian dengan cepat berubah menjadi lebih redup. Bahkan kekuatan dari Raja Huang Tian tampaknya sekarang telah melemah
setelah dia terkena serangan sebanyak 4 kali dari kemarahan surgawi musim semi kuning. Jiwa dari Raja Huang Tian benar-benar bergetar. Rasa sakit yang luar biasa seperti menusuk jantungnya dan membuat seluruh bagian tubuh dari Raja Huang Tian bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bisa mengepakkan sayapnya kembali. Yao Ming yang berada di kejauhan merasa cukup ketakutan ketika melihat apa yang dilakukan oleh Zhou Yan, yang kemudian Yao Ming mengatakan sungguh serangan gelombang spiritual yang benar-benar menakutkan. Yao Ming berpikir jika serangan seperti ini mengenai tubuhnya, kemungkinan dia hanya bisa bertahan sebanyak 2 kali saja sebelum pada akhirnya jiwanya akan benar-benar hancur. Namun Raja Huang Tian itu mampu menerima 4 serangan yang dikeluarkan oleh Zhou Yan dan dia tetap hidup. Kekuatan dari dosen bintang 5 tingkat lanjutan memang cukup menakutkan. Tatapan mata dari Raja Huang Tian telah menjadi sedikit kabur dan dia masih tidak ingin menyerah untuk menahan rasa sakit ini. Kemudian berteriak pada Zhou Yan, raja ini akan tetap bertahan. Beberapa kali pun kau melepaskan serangan seperti itu. Dia kembali menggunakan sayapnya untuk mengepak dan memberikan serangan pada Zhou Yan. Pada akhirnya, tubuh raksasa dari Raja Huang Tian sekarang telah muncul ribuan kaki di depan Zhou Yan. Kemudian dia mengirimkan serangan menggunakan sayapnya. Aliran udara yang sangat tajam telah meluncur ke arah Zhou Yan dan membuat Dogi yang telah melindungi tubuh Zhou Yan sekarang telah hancur berantakan setelah terkena serangan dari aliran udara itu. Ekspresi Yao Ming dan juga para tetua yang lainnya telah berubah menjadi cukup buruk. Kemudian mereka mengatakan, Zhou Yan, dia dalam bahaya. Meskipun menghadapi serangan dari Raja Huang Tian dan tubuhnya terus mendekat ke arah Zhou Yan, namun kali ini Zhou Yan masih tetap tenang, seolah-olah dia tidak ingin kabur dari tempat ini. Tiba-tiba saja, setelah Raja Huang Tian cukup dekat dengan Zhou Yan, sekarang Zhou Yan langsung mengangkat tangannya dan api teratai 6 warna telah muncul di telapak tangan dari Zhou Yan dengan memancarkan aura pemusnahan yang menyebar dari dalamnya. Namun, baru saja Zhou Yan akan melemparkan api teratai 6 warna, sebuah ledakan tiba-tiba saja meletus dari mata air 9 yang tenang. Sebuah pilar cahaya telah melesat ke arah langit dan memotong ruang antara Zhou Yan dengan Raja Huang Tian. Perubahan yang mendadak seperti ini membuat banyak orang merasa cukup terkejut dan juga terpana. Jelas mereka tidak mengerti dari mana asalnya pilar cahaya ini yang memiliki 9 warna tiba-tiba saja menghalangi di tengah-tengah antara Raja Huang Tian dan juga Zhou Yan. Yao Ming dan juga para tetua dari suku Piton 9 tanah dalam tenang yang lainnya menatap pilar cahaya itu dengan penuh keterkejutan. Kemudian mereka mengatakan, tekanan seperti ini, apa itu sebenarnya? Mereka merasa tidak yakin, namun mereka telah mampu mendeteksi tekanan itu yang berasal dari dalam garis keturunan dan juga jiwa mereka. Pergerakan dari Raja Huang Tian yang benar-benar cepat tidak mampu untuk langsung menghentikan tubuhnya. Pada akhirnya, tubuh dari Raja Huang Tian itu pun menabrak pilar cahaya 9 warna. Suara yang keras dari tabrakan itu mengguncang seluruh tempat ini dan akhirnya sebuah retakan kini telah muncul di pilar cahaya 9 warna. Permukaan dari pilar cahaya itu pun pada akhirnya meledak. Ekor ular 9 warna yang cukup panjang dan juga besar tiba-tiba saja keluar dari dalam pilar cahaya yang kemudian diayunkan dengan kuat untuk melilit tubuh dari Raja Huang Tian. Kali ini semua orang bisa menyaksikan piton penelan surga 9 warna yang lebih besar dari Raja Huang Tian telah muncul di langit. Para tetua dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang ketika melihat pemandangan seperti ini, raut wajah mereka telah berubah. Kemudian mengatakan sebenarnya itu adalah piton penelan surga 7 warna. Sementara Yao Ming yang juga melihat kemunculan dari ular piton ini, dia segera menimpali, bukan, itu bukanlah piton penelan surga 7 warna, tapi itu merupakan piton penelan surga 9 warna yang legendaris. Yao Ming mengetahui piton penelan surga 9 warna itu merupakan makhluk surgawi yang tampaknya hanya berada di dalam cerita rakyat kuno. Dari sudut pandang tertentu, keberadaan seperti ini bahkan lebih kuat daripada nenek moyang jenis ular dari binatang ajaib. Karena jumlahnya yang sedikit, reputasi dari piton penelan surga 9 warna jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan piton surga kuno. Namun, sebagai kepala suku dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang, Yao Ming secara alami memahami kekuatan dari piton penelan surga 9 warna ini. Bahkan di zaman kuno, piton penelan surga 9 warna
Warna hampir tidak pernah muncul. Terlebih lagi, setiap kali itu muncul akan menimbulkan kejutan yang besar di dalam suku ular. Dan Yao Ming tidak pernah bisa membayangkan bahwa hal itu akan benar-benar muncul dan dia lihat secara pribadi di tempat ini. Yao Ming tiba-tiba saja memahami sesuatu dan dia mengerti kenapa Xiao Yan menyuruh Cailin untuk berlatih di dalam mata air 9 yang tenang. Hal ini membuat Yao Ming segera mengatakan, Cailin, sebenarnya dia memiliki identitas seperti itu. Tidak heran jika Xiao Yan mengizinkannya untuk berlatih di mata air 9 yang tenang. Tubuh besar dari Huang Tian yang sekarang telah terlilit dengan kuat. Ketika melihat Piton, penelan surga 9 warna, dia juga tampak terkejut yang kemudian mengatakan, Piton penelan surga 9 warna, bagaimana mungkin ini terjadi? Dan bagaimana bisa masih ada Piton penelan surga 9 warna tersisa di benua ini? Tatapan mata dari Piton penelan surga 9 warna ini melihat tajam ke arah Huang Tian. Ekor ular raksasanya semakin memberikan tekanan ketika melilit tubuh dari Huang Tian, yang bahkan hal itu telah mematahkan bulu-bulu logam di tubuh Huang Tian saat ini. Dan Raja Huang Tian bisa merasakan seluruh tulang di dalam tubuhnya mengeluarkan suara berderit yang cukup aneh. Jika terus seperti ini, kemungkinan tubuhnya hanya akan dihancurkan. Raja Huang Tian kemudian berteriak di dalam hati, sialan. Dia segera mengeluarkan suara teriakan dan cahaya kemasan sekarang telah keluar dari dalam tubuhnya, kemudian berubah menjadi bulu-bulu emas yang langsung memberikan serangan pada tubuh Piton penelan surga 9 warna. Percikan api saat ini telah turun dari gesekan bulu-bulu emas dan juga kulit ular. Tatapan mata dari Piton penelan surga 9 warna itu pun telah berubah menjadi cukup serius ketika melihat serangan balasan dari Raja Huang Tian. Dia menggoyangkan tubuhnya yang kemudian puluhan sisik ular 7 warna tiba-tiba saja muncul. Hal ini segera berubah menjadi lusinan Piton penelan surga 7 warna yang sangat besar di langit. Setelah itu, ekor ular ini pun saling terjerat membentuk sebuah jaring dan kemudian menyusut untuk mengikat tubuh dari Raja Huang Tian. Hal seperti ini telah membuat Raja Huang Tian benar-benar ketakutan. Dia bisa merasakan kekuatan remas yang luar biasa telah menekan tubuhnya, dan kepanikan sekarang telah muncul di dalam hati dari Raja Huang Tian. Jika dirinya tidak melakukan apapun, kemungkinan akan langsung terluka parah, yang bahkan tubuhnya akan langsung dihancurkan. Tubuh besar dari Raja Huang Tian tiba-tiba saja bergetar. Kemudian dia langsung menyusut dan berubah kembali menjadi tubuh manusia. Sayap yang berada di punggungnya langsung mengepak. Raja Huang Tian berniat untuk segera melarikan diri dari dalam tempat ini. Baru saja Raja Huang Tian berhasil meloloskan diri dari celah jaring ular, tiba-tiba saja ada ekor ular raksasa yang telah turun dari langit yang langsung menabrak tubuhnya dengan kejam. Dan kemudian tubuh dari Raja Huang Tian telah dikirim terbang sejauh mungkin. Dia langsung menghantam tanah yang ada di bawah sana dan menimbulkan sebuah lubang yang cukup dalam serta besar. Raja Huang Tian saat ini langsung memuntahkan darah. Dia merasa seluruh organ yang berada di dalam tubuhnya telah bergeser akibat pukulan dari ekor ular raksasa. Banyak tatapan mata dari orang-orang yang ada di tempat ini sekarang telah melihat pada tempat di mana Raja Huang Tian terjatuh. Orang-orang dari suku Penik Iblis Surgawi terlihat cukup ketakutan ketika menyaksikan raja mereka sebenarnya telah dikalahkan. Hal ini membuat banyak orang dari suku Penik Iblis Surgawi hanya bisa menegang, kemudian menelan air liur mereka sendiri. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak untuk menyelamatkan Raja Huang Tian, karena jika sampai ular raksasa ini memberikan serangan pada mereka, kemungkinan tubuhnya akan langsung dihancurkan begitu saja. Ketika banyak orang telah terdiam, ular Piton penelan surga 9 warna yang ada di langit, tubuhnya mulai mengeluarkan sebuah cahaya yang kemudian berubah menjadi sosok dari Cailin. Tangan dari Cailin kemudian diulurkan dan menunjuk pada lusinan dari Piton penelan surga 7 warna yang ada di langit yang tadi telah membentuk sebuah jaring. Cailin memberikan isyarat dan ular Piton penelan surga 7 warna itu pun berubah menjadi cahaya yang masuk kembali ke dalam tangan dari Cailin. Para tetua dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang ketika melihat apa yang dilakukan oleh Cailin, mereka pun mengatakan sebenarnya itu merupakan tubuh spiritual dari Piton penelan surga 7 warna. Bahkan raut wajah Yao Ming dipenuhi dengan keterkejutan, tidak menyangka bahwa sebenarnya Cailin bisa mengeluarkan
banyak ular piton penelan surga 7 warna dari dalam tubuhnya. Kekuatan seperti ini merupakan sesuatu yang benar-benar langka untuk dilihat. Tidak lama kemudian Cailin berbalik dan dia melihat ke arah Soyen yang berada di belakang sana. Dirinya segera memberikan senyuman penuh dengan pesona. Hal ini membuat Soyen melihat sosok dari Cailin benar-benar mirip seperti sosok yang berasal dari masa lalu. Dia telah kembali menjadi Cailin yang cuek, angkuh, sombong, namun memberikan pesona yang luar biasa. Dilihat oleh Cailin dengan cara seperti itu membuat Soyen terlihat cukup linglung. Namun dia segera menggelengkan kepalanya kemudian bertanya dengan lembut, apakah sebenarnya kau sudah menyelesaikan seluruh pelatihanmu? Cailin hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia mengamati tubuh dari Soyen yang kemudian Cailin menyipitkan matanya lalu mengatakan, apakah sebenarnya kekuatanmu juga telah tumbuh secara signifikan lagi? Mendengar pertanyaan dari Cailin itu membuat Soyen hanya menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, aku yang sekarang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatanmu. Setelah melihat Cailin memberikan serangan yang cukup mengerikan pada Raja Huang Tian, dia merasa kekuatan dari Cailin ini telah jauh melampaui seorang Soyen. Tiba-tiba saja Cailin mendekati Soyen dan dia kemudian berbisik, apakah begitu? Cailin telah membawa aroma yang cukup menggoda. Ketika dia mendekati Soyen, matanya kemudian berkedip dan jarinya sekarang menggosok pipi dari Soyen yang membuat Soyen dalam sekejap saja langsung ngeblank. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika Cailin bertindak seperti ini. Tiba-tiba saja api berwarna merah muda telah muncul di hadapan Soyen. Jari Cailin segera berhenti ketika dia menyentuh api berwarna merah muda tersebut dan Cailin pun sekarang mengatakan, aku pikir diriku ini telah melampaui dirimu setelah keluar dari pelatihan. Namun ternyata aku masih kalah denganmu. Mendengar ucapan dari Cailin itu membuat Soyen tidak berdaya. Tampaknya Cailin telah sekali lagi menjadi Ratu Medusa dari masa lalu yang cukup sulit untuk dijinakkan. Dia yang sekarang benar-benar dingin dan juga mempesona. Soyen kemudian mengatakan, sudahlah, berhentilah bermain-main. Berapa level kekuatanmu yang sekarang? Cailin hanya tersenyum kemudian dia berkata dengan jujur, seharusnya aku hanya berada di bintang 4 dosen. Mendengar ucapan dari Cailin itu membuat Soyen segera mengangkat alisnya. Kemudian dia mengatakan, serangan yang kau keluarkan tadi sepertinya bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh seseorang yang berada di bintang 4 dosen. Cailin tidak menyembunyikan apapun dari Soyen kemudian dia mengatakan, sebenarnya aku telah meminjam kekuatan dari luar. Cailin mengangkat tangannya dan dia menunjukkan sesuatu pada Soyen yang saat ini ada banyak simbol ular 7 warna di pergelangan tangan dari Cailin. Simbol-simbol ini mengandung sebuah pesona yang tidak biasa dan itu membuat seseorang ingin mencoba untuk menyelidikinya lebih dalam. Sebuah ekspresi yang cukup aneh kali ini telah melintas di dalam tatapan mata Soyen ketika dia mengamati simbol tersebut. Jari dari Soyen kemudian menggosok simbol ular yang berada di tangan dari Cailin, membuat raut wajahnya berubah menjadi cukup muram dan dipenuhi dengan keterkejutan karena sebenarnya simbol-simbol ular ini memiliki kekuatan hidup mereka sendiri. Dengan kata lain, simbol ular ini bukanlah tubuh spiritual, namun mereka merupakan ular piton penelan surga 7 warna yang asli. Melihat keterkejutan di raut wajah dari Soyen, Cailin pun segera mengatakan, bagian bawah dari mata air 9 yang tenang ini telah menyembunyikan sarang dari suku piton penelan surga 7 warna dan aku telah memperoleh warisan dari leluhur mereka. Ada beberapa leluhur di antara mereka yang sebagian jiwanya masih tertinggal meskipun tubuh fisiknya telah rusak. Dan aku telah berhasil membangunkan mereka yang saat ini jiwa dari mereka semuanya telah berada di dalam tubuhku. Aku hanya bisa melawan Huang Tian dengan meminjam kekuatan dari mereka sebelumnya. Jika tidak, kemungkinan aku tidak akan mampu mengandalkan kekuatanku sendiri demi bisa mengalahkan Huang Tian. Soyen pada akhirnya mengerti dan dia menjawabnya, ternyata itu alasannya. Peningkatan kekuatan dari Cailin ini membuat Soyen cukup bangga karena dunia ini dipenuhi dengan segala hal yang misterius. Cailin telah mendapatkan tato dari piton penelan surga 7 warna, sementara Soyen yang bisa mendapatkan api teratai pemeri iblis juga bisa dianggap sebagai salah satu dari pertemuan yang misterius. Jari Soyen dengan lembut menekan simbol ular yang berada di lengan dari Cailin. Kemudian dia bertanya, apakah ada masalah? Cailin kemudian mengatakan, meskipun leluhur ini memiliki beberapa pecahan jiwa, mereka bukanlah jiwa yang lengkap. Dari sudut pandang tertentu, mereka semua bisa dikendalikan olehku. Jadi, kita tidak perlu khawatir tentang kekuatan ini.
Xiaoyan cukup lega ketika dia mendengar ucapan dari Cailin yang kemudian dia mengatakan, baiklah, jika begitu masih tidak apa-apa. Namun apabila kita memiliki kesempatan di masa depan nanti, kita akan mencoba dan juga melihat apakah bisa memperbaiki jiwa-jiwa dari piton pelan surga 7 warna di dalam tubuhmu ini. Namun saat ini yang terpenting adalah menyelesaikan masalah yang ada di hadapan kita. Setelah mengatakan hal tersebut, tatapan mata dari Xiaoyan melihat pada tempat terjatuhnya Huang Tian. Cailin juga langsung menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar ucapan dari Xiaoyan. Dia sekarang juga telah melihat pada tempat terjatuhnya Huang Tian yang cukup jauh. Tidak lama kemudian sosok dari Raja Huang Tian segera keluar dari dalam lubang tersebut. Dia kali ini terbatuk dengan banyak darah di tubuhnya. Bahkan Raja Huang Tian langsung menyeka darah di sudut mulutnya. Tatapan matanya sekarang melihat ke arah Xiaoyan dan juga Cailin dengan cara yang cukup menyeramkan. Kepanikan telah muncul di dalam hatinya dan dia berpikir jika Xiaoyan bekerja sama dengan Cailin untuk memberikan serangan, maka Raja Huang Tian tidak akan pernah bisa kabur dari dalam tempat ini. Hal ini membuat Raja Huang Tian merasa cukup menyesal di dalam hatinya, kemudian mengatakan, seandainya aku tahu bahwa istri dari Xiaoyan itu merupakan seseorang yang berasal dari piton pelan surga 9 warna, maka aku tidak akan pernah mau ikut campur dalam hal ini. Sialan. Awalnya Raja Huang Tian berpikir bahwa masalah ini tidak merepotkan, namun dia tidak pernah bisa mengira sebuah perubahan yang benar-benar mengejutkan akan terjadi. Seluruh tempat ini telah berubah menjadi cukup sunyi, sementara Raja Huang Tian juga masih terdiam. Para ahli dari suku Piniki Iblis Surgawi hanya bisa saling bertukar pandang. Tidak ada satu dari mereka yang berani berbicara. Xiaoyan kemudian dia mengatakan, Raja Huang Tian, apakah kau masih berencana untuk mencoba menangkap istriku? Pertanyaan dari Xiaoyan itu membuat Raja Huang Tian langsung berkedut. Ekspresinya telah berubah menjadi cukup jelek, yang kemudian dia mengatakan, Xiaoyan, aku mengakui kekalahanku. Kehebohan yang luar biasa langsung terdengar di tempat ini setelah Raja Huang Tian mengaku kalah. Tidak ada yang mengira pimpinan dari suku Piniki Iblis Surgawi ini yang terkenal di seluruh binatang ajaib benar-benar mengakui kekalahan. Mendengar ucapan dari Raja Huang Tian membuat Xiaoyan hanya bisa tersenyum, kemudian dia berkata dengan penuh ejekan, kau tidak benar-benar berpikir bahwa masalah ini bisa diselesaikan hanya dengan mengakui kekalahan, bukan? Karena jika Xiaoyan datang terlambat, kemungkinan pelatihan dari Cailin akan terganggu dan hal itu akan menimbulkan luka di dalam tubuhnya, bahkan terjadi kematian. Sesuatu seperti ini tidak akan pernah dimaafkan oleh Xiaoyan. Cailin yang ada di samping Xiaoyan tiba-tiba saja bertanya, haruskah kita berdua membunuhnya? Dalam sekejap saja raut wajah dari Raja Huang Tian langsung berubah menjadi cukup jelek. Dia kemudian berteriak, mengatakan bahwa aku mengakui kekalahan bukan berarti aku takut padamu. Jika kita benar-benar terlibat di dalam pertarungan habis-habisan, maka aku masih akan bisa menarik salah satu dari kalian menuju kematian. Xiaoyan hanya terdiam ketika mendengar ucapan dari Raja Huang Tian. Sementara Yao Ming yang berada di kejauhan sekarang tampaknya ingin berbicara, namun tiba-tiba saja Yao Ming terdiam. Dia mengetahui bahwa Xiaoyan tidak akan pernah melepaskan Huang Tian. Sementara Raja Huang Tian yang mengetahui niat dari Xiaoyan tidak ingin menyerah dan masih akan terus memburunya, membuat raut wajah dari Raja Huang Tian sekali lagi telah berubah menjadi sangat suram. Dia kemudian berkata, kau benar-benar berani. Xiaoyan, aku akan memberitahumu tentang beberapa hal. Mungkin kau akan tertarik untuk segera pergi dari tempat ini setelah mendengarkan informasiku. Mendengar ucapan seperti itu membuat Xiaoyan segera mengangkat alisnya. Kemudian dia bertanya, kenapa kau tidak mengatakan saja apa yang ingin kau katakan? Dan mari kita lihat apakah aku akan pergi dari tempat ini atau tidak. Raja Huang Tian sambil tersenyum dia mengatakan, apakah kau tidak bertanya-tanya dan juga tidak curiga kenapa aku memilih meluncurkan serangan dan menarikmu untuk keluar dari dataran tengah pada saat ini? Raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup serius. Lalu dia bertanya, memangnya ada apa Huang Tian? Ketika melihat reaksi dari Xiaoyan, dia sekali lagi tersenyum kemudian mengatakan, sepertinya hubunganmu dengan Kaisar Naga yang baru dari suku Naga Void kuno itu cukup baik, bukan? Xiaoyan mulai merasakan sebuah kegelisahan di dalam hatinya. Kemudian dia berkata dengan nada suara yang tidak sabaran, cepat katakan, kau jangan mencoba kesabaranku untuk saat ini. Raja Huang Tian segera tertawa terbahak-bahak sambil menjawabnya, jika aku jadi dirimu, maka aku akan segera pergi menuju alam kekosongan. Jika tidak, maka aku khawatir kau hanya akan menemukan mayat dari Kaisar Naga yang baru. Gadis muda itu benar-benar tidak tahu batasannya. Apakah dia benar-benar berpikir
akan sangat mudah untuk menyatukan seluruh suku dari naga Void kuno. Wajah Xiaoyan sekarang telah benar-benar berubah menjadi cukup suram. Dia mengangkat telapak tangannya untuk melihat segel naga emas yang ada di telapak tangan Xiaoyan. Cahayanya telah lebih redup. Hal ini menandakan bahwa Xian sedang dalam bahaya besar. Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan dia membuat sebuah lubang hitam tanpa mengatakan apapun lagi. Xiaoyan segera memasuki lubang hitam itu dan mengajak Cailin meninggalkan tempat ini. Sebelum lubang hitam itu tertutup, Xiaoyan berkata dari dalamnya, "Huang Tian, aku akan mengingat masalah hari ini. Jika sampai terjadi sesuatu pada Xian, maka aku akan membuat seluruh suku pinik iblis surgawi milikmu membayarnya dengan nyawa." Setelah suara dari Xiaoyan bergema di seluruh tempat ini, tiba-tiba saja lubang hitamnya langsung tertutup. Xiaoyan dan juga Cailin sekarang telah menghilang dalam sekejap. Sementara Xiao Yixian dan juga Xinglin tetap tinggal di suku piton 9 tanah dalam yang tenang ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya, sesuatu apa yang telah menimpa Xian sampai-sampai segel naga emas yang berada di tangan dari Xiaoyan, cahayanya kali ini telah meredup. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.